Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang saya ucapkan buat kita semua yang hadir pada saat ini. Kita semua akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk semua pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan sebuah pujian yang berkata, Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya Yesus. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih Kau Tuhan. Yang selamatkanku,
bersyukur Tuhan. Kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada batasnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Pada siang hari ini kami sidang jemaat-Mu Tuhan, datang ke rumah Tuhan, karena kami rindu Tuhan, ingin bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami rindu akan hadirat Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kedatangan kami pada siang hari ini, kami boleh memberikan semua yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layakan kami Tuhan, baharui hati kami, jadikan kami Tuhan bersinar, jadikan kami Tuhan bergirang di dalam Engkau, agar ibadah yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati kami semua, Kau berkati tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Suatu karunia dan kasih karunia dari Tuhan, kami bisa kembali berada di tempat ini Tuhan. Kami mau mempergunakan waktu yang singkat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami siap dan kami sambut ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan kembali selamat siang, selamat berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Mari kita semua bersuka cita karena kita bisa kembali beribadah dalam rumah Tuhan ya saudara. Kita pergunakan waktu yang ada pada siang hari ini untuk memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, angkatlah wajah, Rajamu tiba. Haleluya. Biarlah pada siang hari ini benar kata pujian kita, hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan.
karena Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Bersama Yesus, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi bersamanya. Ku takkan goyah. Yesus kekuatan hidup. Yesus hapuskan. Yesus hapuskan tetesan air mata. Amin. Yesus sembuhkan semua luka hati. Bersama Dia, ku takkan goyah. Yesus kekuatan hidup. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi bersama Dia. Ku takkan goyah. Yesus kekuatan hidup. Yesus hapuskan. Yesus hapuskan tetesan air mata. Amin. Yesus sembuhkan semua luka hati. Bersama Dia, tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyawa keselamatan, hanya Dia. Amin. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyawa keselamatan, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Katakan, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama Tuhan kita mau bersama-sama menjadi kuat di dalam Tuhan, tidak goyah. Karena salib Tuhan membuat kita menang. Karena salib Tuhan membuat kita sanggup melakukan semua dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Katakan, karena salibmu ku hidup Tuhan. Karena salibmu penebusan-Mu membuat kami layak Tuhan, dapat bebas hidup seperti sekarang ini. Hidup di dalam aturan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat akan Engkau lewat pemberitaan firman yang akan kami dengar pada siang hari ini. Buka mata hati kami, bukakan telinga kami Tuhan, agar tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami dapat meresapi dan menyimpan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelita, menjadi suluh dalam kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah seluruh kehidupan hamba-Mu Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Firman yang diberitakan pada siang hari ini adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, yang membangkitkan roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin berniat untuk mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini, kami mau satukan hati kami, usir kuasanya, kami kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan boleh memenangkan jiwa kami. Kami siap dan kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat-sangat bersukacita, bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, berbuat ibadah kepada Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Bagi mereka yang mau mengikuti secara online juga nanti jam 5 sore. Puji Tuhan. Ya, kalau kemarin malam-malam ya YouTube kita khususnya buat link kita GPDI Philadelphia Kampung Tengah bisa ya kembali ya mengalami gangguan pada waktu minggu lalu sehingga tidak bisa dimasukkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 19 September 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hubungan yang dekat. Kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Bagaimana di situ kita akan membaca gambaran satu ungkapan pengenalan Raja Daud tentang hubungannya yang dekat kepada Tuhan, sehingga kehidupannya menjadi kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara,
Mazmur 103 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah ungkapan, gambaran Raja Daud, ya, pengenalannya kepada Tuhan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Begitu juga Tuhan sayang kepada kita. Minggu lalu kita dengar khotbah, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan terus berlanjut menolong kita karena Dia sayang kepada anak-anaknya. Jadi gambaran antara Bapa dan anak ini, inilah gambaran hubungan yang dekat. Karena apa? Ada ikatan darah. Ya, begitu dekat. Memang ada beberapa hal yang membuat, ya, karena pengalaman membuat, ya, hubungan tidak dekat. Tetapi Bapak Ibu, ya, wajib, ya, satu keharusan, satu kewajiban, karena ada hubungan darah, ya. Jadi ada ikatan darah sehingga hubungan itu menjadi dekat. Tidak bisa disangkal, saudara-saudaraku. Ya. Saya dan saudara kalau tidak ada orang tua tidak ada di muka bumi ini. Jadi karena hubungan darah. Kita juga dengan Tuhan begitu, Bapak Ibu saudara-saudara. Coba kita membaca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ikatan darah yang membuat seseorang menjadi dekat, seperti ayah kepada anak-anak. Ya, begitu juga kita. Ada ikatan darah di mana di atas kayu salib, seperti pujian kita. Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah untuk menebus, menyelamatkan saya dan saudara. Bukti daripada kasih Tuhan yang begitu besar, ya. Dia datang dan rela mati untuk menyelamatkan kehidupan kita. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Tapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dikatakan yang dulu jauh menjadi dekat. Saya katakan tadi, di mana di dalam Mazmur 103 ayat 13, Raja Daud memberikan gambaran bahwa dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Karena apa? Bapak Ibu,
kita juga ya mempunyai hubungan yang dekat. Itu menjadi kewajiban ya kita yang sudah didekatkan dengan Tuhan oleh darah Yesus. Ikatan darah itulah yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Darah Yesus di atas kayu salib, yang tadinya kita jauh, kata Paulus di dalam Efesus pasal 2, kita menjadi dekat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tidak ada alasan dalih yang lain untuk tidak dekat dengan Tuhan. Sesibuk apapun, dalam keadaan apapun, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus memakai waktu dan kesempatan kita. Wajib untuk selalu dekat dengan Tuhan dan ya menjaga hubungan kita ya dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Paulus juga mengatakan, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darah Yesus itu membuat kita mempunyai keberanian menghampiri takhta Allah. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Coba bandingkan dengan Ibrani pasal 9. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Dengan kita percaya kepada Yesus, kita yakin akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya tertumpah itu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Ya, kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan itu sebabnya darah Yesus Kristus itu memberanikan diri kita untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita harus tetap jaga itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Kita nikmati hubungan dekat kita dengan Tuhan itu. Ya, jangan sampai putus, jangan sampai hilang oleh siapapun, apapun, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal yang ke-15, ada cerita di sana perumpamaan tentang anak terhilang. Ya, namanya anak muda, saudara-saudaraku, ya, dia selalu ya menuruti keinginannya. Dia sudah merencanakan. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-15 itu, dikatakan ayahnya masih hidup, sudah ribut soal warisan. Dia minta warisan, saudara-saudara. Tapi luar biasa bapak ini, dia membagi-bagikan ya warisannya itu. Kalau saudara membaca ayat yang ke-12 itu, ya, ayat yang ke-11, Lukas 15 ayat yang ke-11, Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Katanya, yang bungsu kepadanya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Biasanya lazimnya kalau sudah meninggalnya, biasanya warisan dibagikan. Tapi luar biasa bapak ini, dia sudah membagi-bagikan apa yang dia punyai kepada anaknya ini, 2 orang, sama rata. Lalu dikatakan beberapa hari kemudian, ayat 13, anak yang bungsu dia menjual seluruh bagian. Berarti memang dia sudah rencanakan.
Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Warisannya itu saudara-saudara diboroskan. Ya, dia hidup berfoya-foya. Ternyata berjalannya waktu, habis semua warisannya. Lalu di situ juga terjadi bencana kelaparan. Ya, si bungsu ini, anak bungsu ini menjadi melarat. Melarat itu di bawah miskin, saudara-saudara. Sehingga mau nggak mau dia harus untuk menjalani hidupnya, dia harus mencari pekerjaan. Ketemulah majikan, ya, di mana dia harus menjaga babi. Sampai-sampai Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk mengisi perutnya dikatakan dia harus memakan ya makanan babi karena tidak seorang pun yang memberikannya. Waktu dia menyadari, aduh, dia ingat rumah bapaknya. Ya. Pelayan-pelayannya ini enggak seperti dia sebagai pekerja peternak babi ini, ya. Dikatakan bahwa di rumah ya orang tuanya, bapaknya itu berkelimpahan. Lalu dia ingat, lalu dia bangkit, ya, dia pergi ke rumah orang tuanya, bapaknya. Dia katakan, aku sudah berdosa kepada orang tuaku, ya, bapakku, dan juga sorga. Ya, dia tidak layak, ya, biarlah dia jadi seorang yang upahan di keluarganya. Ya, waktu dia bangkit dan pergi, saudara-saudara, mengambil tindakan. Dari jauh ayahnya sudah melihat. Lalu ayahnya berlari, ya, merangkul, mencium, ya. Si anak itu dia mengaku kesalahannya, ya. Lalu dia mengaku bahwa dia telah berdosa kepada bapaknya dan sorga. Tetapi ayahnya berkata, lekaslah kemari. Dia menyambut dengan sukacita, diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan sepatu, diadakan pesta luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Inilah kasih seorang bapak kepada anak. Ini gambaran tentang Bapa kita di sorga. Ya, kalau kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan terus menjamin kehidupan kita. Seperti pujian kita, hanya dekat Allah kita akan mengalami ketenangan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan punya rencana. Rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, walaupun kita menghadapi ya situasi, kondisi hari-hari ini, tentu biarlah seperti firman Tuhan, kita selalu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ini satu kewajiban, tidak ada alasan, tidak ada dalih, ya, saudara-saudaraku, karena kita punya ikatan darah. Darah Yesus yang telah menebus, seperti hubungan seorang ayah kepada anak. Bapa kita adalah luar biasa, seperti tadi. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, ketuklah, mintalah, maka akan diberi. Ya, minta. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ada waktunya kita meminta. Bapa kita ada di rumah. Ya. Dia berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kita harus memintanya sebagai anak. Terus dikatakan, carilah. Bapa kita ada di rumah, tapi tidak kelihatan kepada anak itu. Seringkali kita juga ya kadang-kadang tidak melihat ya Bapa kita di sorga. Sebab itu kita harus mencari untuk mendapatkan.
ketuklah. Bapak kita ada di rumah, ya, tetapi dia ada di kamar. Perlu diketuk supaya pintu dibukakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Bapak kita ini sangat mengasihi kita tanpa syarat. Kasihnya seperti firman Tuhan minggu lalu berkelanjutan. Ya, kita harus menjaga hubungan kita, ya, dengan Tuhan. Ada 3 hal yang kita perhatikan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, kita coba baca Matius 22 ayat Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan pertama. Hukum yang kedua adalah sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama, bagaimana supaya kita terus menjaga, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Harus bulatkan hati kita dengan segenap, mencurahkan hati. Ya, dikatakan hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu. Ya, jadi kalau kita mau memiliki, ya, hubungan dekat, kita harus siapkan hati dan pikiran kita, mencurahkannya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akalmu. Yang kedua, kita harus menjaga komunikasi kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau saudara dan, ya, mau terus menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, kita harus mengadakan komunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita, lewat firman Tuhan. Di situ kita boleh, ya, mendengar bagaimana dia berbicara. Kalau kita membaca di Alkitab, dalam perjanjian lama, perjanjian, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu bicara kepada orang-orang yang dekat. Ya, di dalam zaman modern ini, saudara-saudaraku yang kasih, ya, ada Alkitab ini, Tuhan berbicara lewat Alkitab ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, sehingga kita dapat memahami. Makanya Alkitab ini firman Tuhan seperti pelita yang menerangi. Dia akan, ya, menerangi, ya, memberikan pemahaman kepada kita. Ya, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kalau Tuhan, ya, tidak suka, ya, menjadi sedih dan marah kalau kita melakukan ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita menjalin komunikasi. Kita berdoa, kita mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur tadi 103, biarlah kita mau juga memuji-muji nama Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara senantiasa memiliki ini dan memahami kebenaran firman Tuhan, saudara akan, ya, mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita mengalami sukacita yang besar, ya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan juga sayang kepada kita. Ayat yang terakhir, Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Puji Tuhan.
Kalau Tuhan dekat kepada kita, saudara-saudara, seperti pujian, kita akan mengalami ketenangan. Kita akan menjadi seperti pahlawan, ya, karena kita akan selalu mengalami kemenangan datang pada kemenangan, karena Tuhan selalu menyertai kita, dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kiranya seperti pujian kita. Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan dekat kepada kita umatnya, ya. Ini gambaran bahwa kita mempunyai hubungan dekat kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu firman-Mu, ya dan amin. Sebagaimana Bapa sayang kepada anak-anaknya, begitu juga Tuhan sayang kepada kami yang percaya kepadamu, yang takut kepada Engkau, yang senantiasa memiliki hubungan dekat intim dengan Engkau. Kami juga mau, Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami ini, kami mengalami hal-hal yang, oh Tuhan, yang luar biasa, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua yang ada, Tuhan. Semua yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada. Jamah dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu mengalami pembaharuan hidup iman kami. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh Tuhan yang sakit. Kami dibela oleh Tuhan. Kami mengalami sukacita yang besar, kemenangan yang daripada Engkau. Dan Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu juga yang mengikuti secara online dimanapun mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau lihat sidang jemaat-Mu, mereka yang mengangkat tangan mereka dengan segala keperluan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang penuh dengan kasih menyatakan kuasa lawatan-Mu kepada kami semua, kepada kami semua yang mengikuti juga secara online di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Berkati pada pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden, wakil, para menteri, kabinet, aparat dari pusat ke daerah, semuanya kami serahkan. Berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Tuhan tolong memberkati negara kami. Terima kasih mereka yang terpapar dengan COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Jaga lindungi Tuhan negara kami yang tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati komplek kami Pas Pampres ini Tuhan. Berkati Damplek bersama seluruh stafnya. Berkati RW bersama seluruh stafnya. Dan RT bersama seluruh stafnya. Kelurahan Tengah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua. Ada anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang purnawirawan juga Tuhan berkati. Biar anak-anak-Mu menjadi terang dan garam di tengah-tengah komplek ini. Kami semua Tuhan, seluruh jemaat-Mu, persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan. Tuhan berkati yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan. Biar janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan. Berkati lagi pekerjaan, usaha, pencarian mereka, semakin mereka melimpah-limpah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkatlah kedua tangan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.